Kita awali informasi pada siang hari ini pemirsa. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di hadapan para investor menyatakan jika demokrasi di Indonesia sangat melelahkan, berantakan dan mahal. Pernyataan Prabowo tersebut ternyata diamini oleh mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Di hadapan para investor yang hadir dalam acara Forum Investasi 2024, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang berpidato menggunakan bahasa Inggris memberikan testimoninya setelah 5 kali mengikuti pemilu. Prabowo menyatakan jika demokrasi di Indonesia sangat melelahkan, berantakan dan juga mahal. Prabowo juga menyebutkan jika ia masih belum puas dengan pelaksanaan demokrasi di tanah air dan menilai perlu ada perbaikan demokrasi ke depannya. Bank Mandiri is a test. Let me testify that democracy is really very, very tiring. Democracy is very, very messy. Democracy is very, very costly. And we are still not satisfied with our democracy. There is a lot of room for improvement. But also let us not have this inferiority complex of always feeling that we are inferior to everybody. Pernyataan Prabowo Subianto itu ternyata diamini oleh mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Menurutnya, luasnya wilayah Indonesia membuat seluruh paslon harus berkeliling ke seluruh provinsi yang tentunya melelahkan dan membutuhkan biaya yang tinggi. Prabowo itu sempat bilang bahwa demokrasi Indonesia itu sangat melelahkan. Oh iya, memang benar itu. Coba bayangkan pemilu, bagaimana semua calon keliling Indonesia. Saya sering pernah mengatakan kepada para menteri Singapura, Anda ini kampanye naik mobil saja ke seluruh dalam 2-3 hari seluruh Singapura Anda sudah kunjungi. Kita butuh berbulan-bulan untuk mengunjungi dari Aceh sampai Papua. Ongkos tinggi, energi tinggi. Memang sulit dalam kondisi Indonesia seperti ini. Tapi karena itu memang harus ada perubahan sistem. Dalam kesempatan itu Prabowo juga mengatakan jika selama kampanye kemarin ia hanya bisa mengunjungi 26 provinsi di Indonesia. Tim TV One mengabarkan. 6 times already. Pemirsa, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Uno merespon soal kemungkinan P3 bakal merapat ke pemerintahan Prabowo Gibran. Sandi menegaskan sebagai pihak yang kalah agar jangan berandai-andai. Di tengah isu merapatnya sejumlah partai politik ke pasangan Prabowo Gibran yang sementara ini unggul dalam perhitungan suara Pilpres, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan P3 Sandiaga Uno angkat bicara. Dalam kunjungan kerjanya di Denpasar, Bali, Sandiaga menegaskan bergabung atau tidaknya P3 ke pemerintahan merupakan hak prerogatif Presiden terpilih nanti. Menurut Sandiaga, sebagai pihak yang kalah harus sadar diri dan jangan berandai-andai. Sandi juga menyatakan keputusan bergabung atau tidak akan ditentukan oleh pimpinan Partai P3. Masyarakat. Pertama-tama sebagai yang kalah kita jangan berandai-andai. Kebetulan paslon yang kami usung belum berhasil, tapi saya sangat berterima kasih bahwa diberi kesempatan berjuang dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kami berkampanye lebih dari 104 titik dan untuk P3 sendiri alhamdulillah bisa selamat di atas 4% ini tentunya berkat kerja keras kita semua, doa dari para ulama, para kiai. Nah, mengenai bagaimana ke depannya kita jangan berandai-andai dulu. Kita tahu dirilah. Sandi berharap keberlanjutan pemerintahan nantinya bisa membuahkan hasil-hasil yang dirasakan masyarakat, khususnya berkaitan dengan kesejahteraan. Dari Denpasar, Bali, Aris Wianto, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah Indonesia kembali berencana mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Gaza Palestina. Kali ini bantuan akan dikirim melalui jalur udara dengan menjatuhkan bantuan dari pesawat Hercules.
Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Jumat pagi melakukan kunjungan kerja ke Lanut Iswahyudi, Magetan, Jawa Timur. Dalam kunjungan itu, selain mengecek kecanggihan pesawat F-16 yang dilengkapi dengan teknologi baru, Presiden juga meresmikan pembangunan dan perbaikan di 33 ruas jalan di Jawa Timur di Desa Mojopurno, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengatakan jika Indonesia akan kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan ke warga Gaza, Palestina. Presiden bersama Menteri Pertahanan melihat langsung simulasi pesawat Hercules yang akan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke warga Gaza, Palestina lewat jalur udara. Menurut Jokowi, saat ini hanya Indonesia yang masih diberikan kesempatan untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke Palestina. Bantuan tersebut akan dikirimkan langsung ke titik-titik pengungsian lewat jalur udara dengan menjatuhkan kotak bantuan dari pesawat Hercules. 920 jembatan dan panjangnya 275,5 km. Karena Indonesia merupakan salah satu negara yang diberi kesempatan untuk bisa memberikan bantuan ke Gaza, ke rakyat Palestina dengan lewat udara. Karena lewat darat juga sangat sulit. Lewat udara yang tadi kita coba terlebih dahulu, kira-kira akan seperti apa dengan menggunakan pesawat Hercules, dan ini akan segera kita bawa bantuan ke Gaza dan di drop dari udara dengan pesawat Hercules kita. Tadi sudah disimulasi dan saya melihat hasilnya baik. Sesuai rencana, bantuan kemanusiaan yang akan dikirim ke Palestina adalah logistik yang sangat dibutuhkan oleh para pengungsi, seperti makanan dan minuman, obat-obatan, pakaian layak, dan selimut. Namun demikian, kapan misi kemanusiaan ini akan dilakukan, Jokowi masih akan berkoordinasi dengan TNI AU sambil menunggu terkumpulnya logistik yang akan dikirim ke Palestina. Dari Madiun, Jawa Timur, Miftahul Ervan, TV One, mengabarkan. Lokasi persnya. Dihapusnya pemilihan langsung Gubernur Jakarta seiring dengan berubahnya status ibu kota ternyata masih belum final. Wakil Ketua DPR RI Ahmad Muzani mengaku bahwa masih ada perubahan dalam draft RUU Daerah Khusus Jakarta yang tengah dibahas di DPR. Seiring berakhirnya status ibu kota Jakarta sejak pertengahan Februari lalu, DPR RI tengah menggodok rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau DKJ. RUU DKJ ini nantinya akan mengatur tentang posisi Jakarta setelah ibu kota dipindah ke IKN. Selain menyangkut wilayah, RUU DKJ juga akan mengatur tentang pemilihan Gubernur Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Ahmad Muzani mengaku bahwa ketentuan dihapusnya pemilihan langsung Gubernur Jakarta masih belum final. Dalam draft yang kami baca sih tidak begitu, dipilih langsung oleh rakyat. Iya. Ada 2 draft, tapi setahu saya yang sudah direvisi adalah, setahu kami, tapi tolong dicek lagi deh. Setahu saya kami dipilih langsung oleh rakyat. Konsentrasinya kepada Jakarta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Bagaimana mengatur, tapi kan harus dikepalai oleh seorang gubernur. Nah, bagaimana cara mengepali gubernur, itu yang tadi kita sampaikan. Ada pandangan ditunjuk oleh presiden, tapi ada pandangan juga dipilih oleh rakyat Jakarta. Setahu kami tolong dicek sekali lagi, saya mungkin salah. Draft yang terakhir itu, kan ini masih draft, dipilih langsung oleh rakyat Jakarta. Sementara politisi Partai Nasdem Bestari Barus mendesak agar PJ Gubernur DKI Jakarta lebih proaktif untuk memperjelas status Jakarta saat ini. Tentu ini harusnya menjadi satu hal yang patut dan pantas dicermati oleh segenap pihak, utamanya oleh PJ Gubernur DKI untuk juga melakukan percepatan. Dia itu jadi gubernur apa hari ini? Gubernur daerah khusus ibu kota kah? Atau yang lain? Karena sudah lepas nama ibu kotanya. Seharusnya lebih agresif ya Pak Heru, membentuk tim, melakukan lobby-lobby kepada para pihak agar status Jakarta itu menjadi jelas dan tidak membingungkan di tengah-tengah persoalan yang lainnya. Sebelumnya, mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan adanya upaya menghapus pilkada langsung di Jakarta melalui RUU DKJ.
Penunjukan langsung Gubernur Jakarta oleh Presiden nantinya dikhawatirkan akan menghilangkan hak pilih bagi warga Jakarta. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golkar Jawa Barat telah menugaskan Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jawa Barat untuk periode 2024-2029. Informasinya sesaat lagi untuk Anda. Meski pemilu 2024 baru saja selesai, aroma pertarungan di Pilkada mulai memanas di sejumlah daerah. Di Jawa Timur, pemirsa, popularitas dan ketokohan Khofifah Indar Parawansa masih tetap kuat. Lantas, siapakah yang bisa menjadi penantang Khofifah? Tidak hanya bursa Pilkada di DKI Jakarta yang ramai diperbincangkan, Pilkada di Jawa Timur juga mulai memanas. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama NU Khofifah Indar Parawansa dan Ketua DPD Demokrat Jawa Timur Emil Dardak kemungkinan besar akan kembali menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jatim 2024. Hal ini diawali dari pernyataan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak yang menyatakan kesiapannya kembali berpasangan di pemilihan gubernur 2024. Sinyal majunya Khofifah ini bahkan langsung disambut oleh partai pendukungnya. Saya ingin menyampaikan juga bahwa selain PAN yang sudah memberikan rekomendasi, dan saya kira juga tidak ada kaitan dengan persoalan Pilpres yang lalu, itu adalah selain PAN, itu Gerindra sudah memberikan, kemudian Demokrat sudah memberikan, Golkar sudah memberikan, tapi ini sifatnya kan rekomendasi. Rekomendasi ini tentu bergantung kepada siapa yang akan diajak. Jadi saya kira saya ingin sedikit memberikan penegasan terhadap apa yang disampaikan Mas Adi Praetno tadi itu, bahwa memang dinamika ke depannya bergantung kepada posisi di nomor 2-nya gitu. Saya lagi melihat adalah seperti itu, karena Bu Khofifah ya tingkat akseptabilitasnya, kemudian tingkat popularitasnya maupun elektabilitasnya saya kira di atas rata-rata. Kalau memang kepemimpinan itu sangat bagus, dinamis, kemudian prestasinya bagus, nah apa salahnya kalau itu yang dipasangkan kembali dan diusung kembali. Maka berdasarkan analisa tersebut, Partai Demokrat sudah menetapkan bahwa dan memberikan rekomendasi bahwa insya Allah Ibu Khofifah akan dipasangkan mengusulkan untuk dipasangkan dengan Emil Dardak. Meski Khofifah menjadi kandidat terkuat, penantang Khofifah di Pilkada nanti bukan tidak mungkin akan muncul kembali. Tapi per hari ini memang ada dua nama besar yang menjulang ya, Khofifah dan Emil Dardak. Publik membayangkan kalau ini dipasang-pasangkan kembali sangat mungkin ini menjadi calon yang relatif kompetitif. Tapi ingat, kalau PKB dan PDIP misalnya menyatu, ini bukan sesuatu yang dianggap sepele. Ini dua kekuatan besar di Jawa Timur yang saya kira perolehan pileknya kemungkinan PKB nomor 1, nomor 2 adalah PDIP. Gabungan dua partai politik dari Islam dan nasionalis, tinggal cari figur yang menurut saya cukup capable, diterima oleh warga Jawa Timur dan bisa menjadi penantang yang cukup serius. Apalagi Partai Kebangkitan Bangsa PKB yang berseberangan dengan Khofifah selama Pilpres lalu telah mengaku akan mengusung kader sendiri di Pilkada. Bahwa kami berkomitmen untuk mengusung kader internal kami, termasuk nanti akan kita komunikasikan dengan kader eksternal yang terus digodok hari ini. Kita terus sedang mengkonsolidasikan pemilu Pilkada ini, dan insya Allah pada waktunya nanti akan kami sampaikan beberapa sosok figur. Kemarin waktu kompres di DPP saya sampaikan pasca tanggal 20 Maret kami akan launching beberapa nama termasuk untuk calon gubernur Jawa Timur dan wakil gubernur Jawa Timur. Dengan dukungan partai-partai politik, apakah Khofifah kembali akan melenggang di Pilkada mendatang? Tim TV One mengabarkan.
Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golkar Jawa Barat telah menugaskan Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jawa Barat untuk periode 2024 hingga 2029. DPD Partai Golkar Jawa Barat menganggap jejak RK sebagai gubernur Jawa Barat perlu dilanjutkan dan potensi untuk menang kembali sangat tinggi di Jawa Barat. Setelah hingar-bingar pemilihan presiden, peta politik kini beranjak pada pemilihan kepala daerah. Sejumlah partai politik tengah melakukan ancang-ancang mempersiapkan kader terbaiknya untuk dicalonkan menjadi kepala daerah. Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golkar Jawa Barat telah menugaskan Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jawa Barat untuk periode 2024-2029. Dengan latar belakang sebagai petahana, DPD Partai Golkar Jawa Barat yakin sosok Ridwan Kamil bisa membawa perubahan positif yang berkelanjutan untuk warga Jawa Barat. Dengan reputasi yang telah dibangunnya selama ini, RK diharapkan dapat menjadi sosok yang mampu menyatukan berbagai elemen dan mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Pak Kang Emil mendapatkan penugasan di 2 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta. Tapi saya secara personal telah bicara kepada Pak Emil bahwa lebih baik Pak Emil di Provinsi Jawa Barat. Karena jejak beliau sebagai gubernur Provinsi Jawa Barat ya ini perlu dilanjutkan. Ya, dan potensi untuk menang kembali sangat tinggi di Jawa Barat. Sebelumnya Ridwan Kamil juga disebut-sebut akan meramaikan kontestasi pemilihan gubernur DKI Jakarta. Namun DPD Golkar Jawa Barat melihat potensi RK bisa kembali memenangkan pemilihan di Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, John Hendra, TV One mengabarkan. Nama Ridwan Kamil semakin terkenal setelah ia menjabat sebagai gubernur Jawa Barat. Ketika masih menjabat sebagai gubernur Jawa Barat, pemirsa, Ridwan Kamil juga memutuskan untuk bergabung dengan Partai Golkar dan sempat digadang-gadang maju di Pilkada DKI. Ridwan Kamil atau biasa disapa Kang Emil memiliki karir sebagai seorang arsitek. Jebolan kampus ITB tersebut juga merangkap sebagai dosen di alma maternya. Nama Ridwan Kamil semakin terkenal saat ia menjabat sebagai wali kota Bandung periode 2013-2018. Saat itu ia diusung dari Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra. Karirnya semakin melesat, tak hanya menjadi wali kota Bandung. Di tahun 2018, RK juga diusung untuk menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh P3, PKB, dan Partai Nasdem serta Hanura. RK diusung bersama wakilnya UU Ruzanul Ulum. Pasangan RK dan UU pun menang dalam pilkada di Jawa Barat dan keduanya dilantik menjadi pasangan gubernur dan wakil gubernur. Dalam hingar-bingar pemilu 2024, karir politik Ridwan Kamil terus berkibar. Ketika masih menjabat gubernur Jawa Barat, Kang Emil juga telah mantap untuk bergabung dengan Partai Golkar. Saat itu, Kang Emil juga sempat digadang-gadang untuk dijadikan calon wakil presiden mengingat elektabilitas namanya lumayan tinggi. Setelah bergabung dengan Partai Golkar, Ridwan Kamil juga digadang-gadang untuk dicalonkan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Bahkan Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, sempat menyebut jika Kang Emil menjadi salah satu kadernya yang akan dicalonkan di DKI 1. Belum lama ini Ridwan Kamil juga ditugaskan untuk kembali menjadi calon Gubernur Jawa Barat oleh DPD Jawa Barat Partai Golkar. Kang Emil dianggap masih mempunyai suara yang cukup tinggi di Jawa Barat dan mampu membawa perubahan positif yang berkelanjutan untuk warga Jawa Barat. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, ditutupnya akses ke tampilan grafis Sirekap ternyata direspon positif oleh beberapa pihak dan juga para anggota DPR RI. Informasi akan kami hadirkan saat lagi untuk Anda. Pemirsa, ditutupnya akses ke tampilan grafis Sirekap ternyata direspon positif oleh para anggota DPR RI. Beberapa anggota DPR menilai selama ini tampilan data di Sirekap lebih sering menimbulkan kecurigaan dan pertentangan di publik. Sirekap sudah mati sekarang, lagi diopname gitu. Itu bagus, memang begitu karena Sirekap itu nggak ada gunanya.
Karena rekapitulasi yang dipakai adalah manual. Sengketa di MK yang dipakai adalah hasil. Terus apa sih rekap? Diumumkan bikin gaduh aja gitu. Baru dikesampingkan sekarang itu nggak ada tanda tanya gitu Bang. Setelah sekian lama proses rekapitulasi baru akhirnya ditiadakan diagramnya sekarang gitu. Pemilu lalu begitu. Lu perhatiin nggak pemilu lalu? Situ. Kan sama aja. Nggak mungkin yang namanya teknologi informasi di Indonesia untuk meng-cover 800 ribu TPS itu nggak mungkin. Fungsi Sirekap itu hanya menjadi informasi sementara karena akurasinya nanti akan dicek di manual. Fungsinya hanya menjadi pembuka sementara, tapi kemudian menimbulkan kehebohan ini. Bahkan ada di awal-awal menimbulkan problem karena beberapa partai tiba-tiba mendapatkan suara yang melambung tinggi atau beberapa caleg tiba-tiba mendapatkan suara yang fantastis misalnya seperti itu. Sehingga ini menimbulkan masalah. Dan kalau ditutup ya baik saja itu, bagus itu kan, karena kan itu kan tidak menjadi rujukan untuk menghitung hasil pemilihan umum. Meskipun misalnya penghitungan Sirekapnya dihentikan, tapi yang tidak boleh juga ditutup adalah C1-nya, ya penayangan C1 yang bisa kita akses di Sirekap itu tidak boleh kita tutup. Itu menurut saya hal yang sangat krusial ya, supaya masyarakat bisa mengetahui upload dari C1 yang di dalam Sirekap tersebut, sehingga juga bisa melakukan pengawasan secara bersama-sama. Karena TPS begitu banyaknya, tentu kita juga butuh bantuan dari masyarakat untuk sama-sama mengawasi apabila ada kecurigaan upaya untuk Puluhan warga dari perwakilan 11 partai politik dan saksi berunjuk rasa untuk mendesak KPU Papua Barat Daya menunda pleno rekapitulasi Kabupaten Raja Ampat yang dinilai syarat dengan pelanggaran pemilu. Perwakilan 11 partai politik dan sejumlah saksi yang datang pemirsa dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya melakukan aksi unjuk rasa di depan pintu masuk Hotel Vega, tempat berlangsungnya proses rekapitulasi tingkat Provinsi Papua Barat Daya. Ratusan aparat keamanan yang berjaga di lokasi langsung menutup pintu masuk agar tidak mengganggu proses rekapitulasi tingkat provinsi yang sedang berlangsung. Kedatangan para pengunjuk rasa bertujuan untuk mendesak Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya untuk menghentikan pleno rekapitulasi Kabupaten Raja Ampat. Hal ini dikarenakan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten tidak dihadiri oleh 11 partai politik dan 3 komisioner Bawaslu Raja Ampat. KPU DKI Jakarta hari ini melakukan rekapitulasi suara di tingkat provinsi. Lantas bagaimana hasil rekapitulasi pemilu di Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta hari ini? Sudah ada reporter TV One Celia Alexandra. Celia, bagaimana hasil rekapitulasi hari ini? Ya, Gina Vita dan juga pemirsa dapat lihat di belakang saya memang saat ini rekapitulasi yang dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta atau KPU DKI ini sedang berlangsung, dan untuk hasilnya sendiri memang sudah dilakukan dari kemarin di tanggal 7 Maret dan ini merupakan hari kedua untuk proses rekapitulasi secara provinsi. Dan untuk rekapitulasi ini memang dilakukan untuk 5 kota dan 1 kabupaten, dan dari kemarin kami memantau memang sudah dilakukan untuk Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan juga Kepulauan Seribu. Dan hasil yang saat ini memang didapatkan untuk paslon nomor urut 2 ini unggul di Kepulauan Seribu dengan total perolehan suara 8.972 suara, dan untuk Jakarta Timur yang unggul adalah paslon nomor urut 1 dengan total perolehan suara 851.424 suara, dan untuk Jakarta Pusat ini yang unggul adalah paslon nomor urut 1 lagi kembali Anies Mohaimin dengan perolehan suara saat ini adalah 265.478 suara. Sementara untuk hari kedua ini dapat dilihat di belakang saya memang sejak pagi tadi sudah dimulai di pukul 11 waktu Indonesia Barat dan dimulai untuk 3
kota, yakni Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan juga Jakarta Utara. Dan pagi hari tadi ketika kami memantau untuk Jakarta Selatan, ini kembali diungguli oleh paslon nomor urut 1, yakni Anies Mohaimin, dengan total perolehan suara yang didapat adalah 668.118 suara, dan disusul oleh paslon nomor urut 2, yakni Prabowo Gibran dengan suara 551.173, dan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud dengan total perolehan suara di Jakarta Selatan 230.553 suara. Dan sementara ini sedang berlangsung untuk Jakarta Barat, dan tadi kami memantau untuk Presiden dan juga Wakil Presiden ini diunggulkan kembali oleh paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran dengan total perolehan suara 639.293 suara. Dan dapat diketahui bahwa ini merupakan rekapitulasi provinsi yang sudah dilakukan selama 2 hari dan masih menunggu nantinya untuk Jakarta Utara, sehingga kita akan mendapatkan hasil rekapitulasi provinsi untuk Provinsi DKI. Dan bukan hanya berlangsung atau terbatas pada rekapitulasi secara provinsi saja, namun setelah KPU DKI melakukan rekapitulasi, ini kemudian akan dibawa ke nasional untuk dilakukan rekapitulasi secara nasional dari Provinsi DKI. Sementara ini pantauan yang bisa kami sampaikan kepada Anda pemirsa dari rapat pleno yang dilakukan hari ini dan sedang berlangsung. Sementara demikian, Gina Vita. Baik, rekapitulasi suara Provinsi DKI Jakarta masih terus berlangsung. Terima kasih Celia atas laporan Anda langsung dari kantor KPU DKI Jakarta. Pemirsa, 21 ketua RT dan 6 ketua RW diberhentikan sepihak oleh Kepala Desa Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten. Informasinya saat lagi untuk Anda. Satu ketua RT dan 6 ketua RW diberhentikan sepihak oleh Kepala Desa Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten. Diduga pemirsa, pemecatan dilakukan lantaran anak kepala desa kalah dalam pemilihan calon legislatif. Pria bernama Subroto ini merupakan satu dari 6 ketua RW yang diberhentikan sepihak oleh Kepala Desa Wanakerta. Sebelumnya, Kepala Desa Wanakerta meminta para ketua RT dan ketua RW yang berada di wilayahnya untuk mendukung anaknya yang maju pada pemilihan calon legislatif. Tidak hanya sebatas dukungan, ketua RT dan RW juga diminta untuk mengajak warga untuk memilih anak Kepala Desa Wanakerta pada saat pencoblosan. Namun, anak dari Kepala Desa Wanakerta tersebut gagal menjadi anggota dewan lantaran suaranya kalah dari caleg yang lainnya. Imbas dari kalahnya anak kepala desa tersebut, Kepala Desa Wanakerta memberhentikan 21 ketua RT dan ketua RW di wilayahnya. Awalnya tentang pencalonan calon legislatif. Di awalnya itu ada arahan, cuman kan kita istilahnya nggak mau maksa warga. Karena kan warga punya hak politik masing-masing. Sebab itu kan kita juga kayaknya beban kalau emang terlalu dipaksakan. Karena itu hak demokrasi setiap warga kan, kita nggak mau juga. Jadi saat itu Bapak diminta untuk memenangkan anaknya kades ini gitu? Ya. Kepala Desa Wanakerta, Tumpang Siagian, mengatakan 2 minggu sebelum pemilu ia memanggil para ketua RT dan ketua RW untuk mendata warga yang memiliki hak pilih. Ketika itu, Kepala Desa menyebut memberikan sejumlah uang kepada RT dan RW untuk diberikan kepada warga agar memilih anaknya dalam pemilihan calon legislatif. Namun, menurut Kepala Desa, uang diberikan tersebut tidak disampaikan kepada warga sehingga dirinya menjadi marah. Kalau pengen tahu kronologis kejadian, ini mohon maaf. 2 minggu sebelum pelaksanaan pemilu, saya mengundang RT RW saya, suruh mendata ada berapa hak pilih yang ada di Desa Wanakerta, ya nggak? Ketika itu ada 15.000 hak pilih. Yang saya bayar untuk memilih anak saya itu 50.000 per amplop, berarti 15.000 saya tutup 10.000, berarti kan 500 juta Bu. Ya nggak? Kenapa?
uang yang dari saya dikasihkan, kenapa tidak dikasihkan ke warga saya, titipan dari saya? Ada beberapa RT yang jelas-jelas sudah menyalahi aturan. Maksudnya kenapa dicari tilap? Kalau termasuknya ketua RT dan ketua RW udah tidak sepaham sama kepala desa, buat apa, Bu? Ya enggak? Buat apa? Paling pertama kalau dapat apa-apa, sembako atau apa, paling pertama kan RT yang saya panggil. Betul. Ya enggak kira-kira? Tapi dengan kejadian kemarin, Bu, mohon maaf, sakit banget. Para ketua RT dan RW rencananya akan bertemu Camat Sindang Jaya untuk membahas dan memutuskan pemecatan sepihak tersebut. Dari Tangerang, Banten, Kusnaidi, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana proses rekapitulasi atau penghitungan suara di Semarang, Jawa Tengah? Sudah ada reporter TV One Didit Kordias. Didit, bagaimana kemudian hasil rekapitulasi penghitungan suara hingga saat ini di sana? Ya, Ginavita dan juga pemirsa, hingga saat ini KPU Jawa Tengah masih melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara. Hari ini merupakan hari terakhir. Di hari pertama kemarin sudah rekapitulasi dilaksanakan di 9 daerah dari 9 daerah. Kemudian hari kedua ada 13 kabupaten kota yang dilakukan rekapitulasi. Dan hari ini dijadwalkan ada 13 kabupaten kota yang melakukan rekapitulasi. Namun hingga siang kali ini sudah baru 6 kabupaten kota yang dilakukan rekapitulasi, sehingga masih kurang 7 daerah kabupaten kota, diantaranya Kota Surakarta, Kota Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Demak. Itu nanti dimungkinkan bisa sampai malam sekali ya. Jadi seperti kemarin hari kedua rekapitulasi 13 kabupaten kota di KPU Jawa Tengah ini bisa sampai selesai pada pukul 2 dini hari. Dan nanti dimungkinkan juga bisa sampai pukul 2 dini hari selesai karena memang banyaknya yang akan direkapitulasi. Sementara satu kabupaten kota bisa satu jam lebih ya selesai. Mungkin nanti selesai baru besok akan dilakukan penutupan, dan nantinya hasil rekapitulasi ini pada hari Minggu akan dikirim ke Jakarta untuk dilakukan rekapitulasi tingkat nasional. Gitu, Gina. Baik, hari ini merupakan hari terakhir rekapitulasi suara di Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih Didit Kordias atas laporan Anda langsung. Lantas bagaimana rekapitulasi suara di Provinsi Sumatera Utara? Sudah ada rekan kami, Wana Sari di Medan, Sumatera Utara. Wana, bagaimana kemudian rekapitulasi suara yang berlangsung hari ini? Ya, Gina dan pemirsa, memasuki hari kelima rekapitulasi surat suara untuk tingkat Provinsi Sumatera Utara, sebanyak 23 kabupaten kota dari total 33 kabupaten di Sumatera Utara yang telah menyelesaikan rekapitulasi suara. Dan bila melihat sesuai dengan tahapan, proses rekapitulasi ini dimulai pada tanggal 4 dan dijadwalkan akan berakhir pada 10 Maret mendatang. Artinya diprediksi ada sekitar 5-6 kabupaten kota setiap harinya yang harus menyelesaikan rekapitulasi surat suara penghitungan di tingkat provinsi. Dan untuk hari ini ada 5 kabupaten kota yang dijadwalkan akan melaporkan rekapitulasi surat suaranya, yaitu Kabupaten Labuan Batu, kemudian Kabupaten Simalungun, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias, Kabupaten Labuhan Batu Utara, dan 1 kota sebagai cadangan, yaitu Kota Gunung Sitoli. Dan proses rekapitulasi surat suara yang saat ini sedang berlangsung adalah kota ataupun Kabupaten Nias yang saat ini sedang melaporkan hasil rekapitulasi surat suaranya. Dan meskipun ini terdapat beberapa keluhan begitu ataupun protes dari para saksi, seperti pada rekapitulasi surat suara Kabupaten Tapanuli Utara ini sempat diprotes oleh saksi karena dinilai di beberapa
beberapa TPS terjadi kecurangan ataupun tidak sesuai proses penghitungan surat suaranya. Dan kami masih akan mengabarkan bagaimana jalannya proses rekapitulasi surat suara di tingkat provinsi. Selanjutnya saya kembalikan ke Gina Vita di Jakarta. Oke, baik, hari ini masih berlangsung proses rekapitulasi suara di Medan, Sumatera Utara. Terima kasih Wanasari atas laporan Anda langsung. Sebelumnya ada Didit Kordias dari Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kabar pemilu akan kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami. Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat mengajak masyarakat bersatu pasca pemilu dan berbeda pilihan. Kegiatan doa dan zikir bersama digelar MUI Kalimantan Barat di Aula Mujahidin Pontianak yang dihadiri oleh ratusan pelajar, masyarakat hingga Forkompinda. Hal ini diselenggarakan untuk mempersatukan masyarakat pasca pemilu yang dirasakan terpecah karena berbeda pilihan. Untuk itu, MUI berharap umat selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan serta kesantunan. Kenapa kita harus berpikir sejuk, hati kita tenang, dan ini Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban, Jawa Timur menggelar sidang etik dugaan percobaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh operator sidalih panitia pemilihan kecamatan atau PPK di 3 kecamatan. Dalam sidang pemeriksaan ini, KPU menggali informasi dari Bawaslu Kabupaten Tuban selaku pelapor dan seluruh anggota PPK dari 3 kecamatan selaku terlapor. PPK yang menjadi terlapor diantaranya adalah PPK Soko, Rengel, dan Semanding. Sebelumnya, pemirsa, dugaan percobaan penggelembungan suara DPRD Kabupaten dari Partai Nasdem tersebut terkuak setelah saksi dari PKB dan Partai Gerindra melakukan protes saat proses penandatanganan rekap di tingkat kecamatan. Pasalnya, perolehan suara Partai Nasdem tiba-tiba menyalip perolehan suara kursi terakhir milik PKB. Ada kesenjangan kepada jajarannya yaitu PPK Kecamatan Soko, PPK Kecamatan Rengel, dan PPK dilakukan. Bahwa berdasarkan hasil Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kabar Pemilu hari ini, pemirsa. Jangan kemana-mana, saat lagi Anda dapat menyaksikan program Ragam Perkara bersama dengan rekan Anatia Lita. Saya Gina Vita, pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.